Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tetap masuk dalam pemahaman Alkitab kita dalam Imamat pasal 4 ayat pertama sampai 35. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang di halaman, orang yang terkatung-katung dalam kelahiran barunya, itu sebentar dingin, sebentar panas, selalu jatuh bangun dalam dosa. Hukum dosa dan maut masih kuat pengaruhnya pada orang ini, sebab tidak lekas-lekas atau sungguh-sungguh lahir baru dan hidup dalam roh. Saudara-saudariku, itu sebabnya cara-cara korban karena dosa bagi tiap-tiap orang tidaklah sama, tergantung dari tingkat-tingkat orang tersebut. Imam besar, imam, orang banyak, penghulu, dan orang biasa. Dalam korban karena salah, tidak ada perbedaan antara orang biasa atau imam-imam yang bersalah. Semua kena peraturan yang sama. Tetapi dalam korban karena dosa, ada perbedaan yang sangat nyata, yaitu yang pertama, binatang korban dari korban dosa imam dan orang banyak lebih besar, lebih mahal daripada korban dosa penghulu atau rakyat biasa, anak lembu dan anak kambing. Orang yang lebih meningkat imannya itu lebih berani berkorban. Paulus senantiasa ada di atas mezbah setiap hari, sepanjang hari, kata Roma 8 ayat ke-36. Begitu juga Daud dalam Mazmur 44 ayat ke-23. Orang yang muda rohaninya hanya berani berkorban pikul salib kalau ia mau atau senang. Tetapi orang yang dewasa selalu setia dalam hal apapun. Ya, Yohanes 21 ayat ke-18. Saudara-saudariku, korban orang yang lebih rohani itu lebih besar. Ingat, korban-korban Daud dan korban-korban Soleman, korban-korban mereka tak terhitung lagi sebab begitu banyak. Salib menjadi kemegahan Paulus, kata Galatia 6 ayat ke-14. Orang-orang suci merasakan keindahan salib sebab dengan salib dosa lenyap. 1 Petrus 4 ayat pertama. Kesucian tubuh dan kesukaan Allah menjadi nyata dan bertambah-tambah. Salib sakit bagi daging sehingga orang tak mengerti, tidak mau, tetapi sesungguhnya sangat heran. Yang kedua, datang pada hadirat Tuhan. Semua harus datang dalam hadirat Tuhan untuk membuat penebusan. Tetapi hadirat Tuhan itu ada bermacam-macam sesuai dengan tindakan masing-masing. Yang pertama, tindakan imam besar. Imamat 16 ayat 13 dan 14. Hadirat Tuhan bagi imam besar adalah di muka peti perjanjian, darah lembu dibersihkan di atas tutupan grafiran dan di depan peti perjanjian 7 kali. Yang kedua, imam-imam yang membawa korban karena dosa. Hadirat Tuhan baginya adalah di muka tirai. Imamat 4 ayat ke-6 serta ayat ke-17. Darah lembu dibubuhkan pada tanduk mezbah, yaitu untuk seluruh bangsa. Dan ketiga, penghulu yang berdosa membawa korban jantan, dan hadirat Tuhan baginya adalah di muka pintu kemah. Imamat 4 ayat ke-24. Dan keempat, sedang seorang Israel biasa mengembangkan tangannya di atas domba di tempat penyembelihan korban bakaran. Tetapi di sini tidak disebut hadirat Tuhan. Imamat pasal 4 ayat ke-29 serta ayat ke-33. Saudara-saudariku, semua harus datang kepada Tuhan, tapi tempatnya berbeda-beda dan keadaannya juga berbeda-beda. Imam besar yang mempersembahkan korban karena dosa akan masuk sampai peti perjanjian, sampai pada kesempurnaan. Orang Israel biasa yang mempersembahkan korban karena dosa akan masuk sampai mezbah korban bakaran. Penghulu lebih jauh sampai pintu kemah. Imam-imam sampai mezbah tumpah, dan imam besar sampai peti perjanjian. Salib membawa kita makin dekat dalam hadirat Tuhan. Saudara-saudariku, seorang di mezbah sudah merasakan hadirat Tuhan. Di depan pintu kemah itu lebih nyata, lebih-lebih di mezbah tumpah dan peti perjanjian. Apa bedanya? Kuasanya, keindahannya, pembukaan rahasia-rahasia Allah, persekutuannya, semua berbeda. Lot dan Abraham sama-sama datang di hadirat Allah, tetapi peristiwa dan keadaannya lain. Israel bercakap-cakap dengan Tuhan, rahasia-rahasia semua peristiwa yang akan datang dibukakan baginya. Kejadian 18 ayat 17. Sehingga Abraham menaikkan doa syafaat. Bencana itu sama sekali tidak menimpa Abraham, dan bahkan Abraham melihat Sodom dan tidak menjadi tiang garam. Dan Kejadian 19 ayat ke-28. Tetapi Lot lain. Mereka tidak bercakap-cakap dalam bencana itu, tetapi panik dengan usaha melarikan diri dari bencana itu. Lari, bahkan sampai Lot tidak kuat lagi. Kejadian 19 ayat ke-19. Bagi Lot, sekeluarga Sodom itu celaka. Mereka tidak boleh menoleh, dan istrinya menjadi tiang garam.
Mereka sama-sama ada di hadapan hadirat Allah, tetapi Lot di depan wakil-wakil Tuhan saja. Ya. Ibrahim langsung di hadapan Allah. Ada perbedaan yang besar. Orang-orang yang di hadapan Allah melihat banyak uang dalam tangannya dan tidak berdosa. Tetapi orang-orang yang jauh menjadi tiang garam, mati karena melihat jumlah uang yang sama di dalam tangannya. Ingat, sikap atau reaksi dan keadaan orang-orang dalam macam-macam hadirat Tuhan itu tidaklah sama. Betapa indah kalau kita tumbuh dalam hadirat Tuhan yang lebih dekat, lebih kenyang dengan sukacita serta kesukaan. Mazmur 16 ayat ke-11. Haleluya. Dan yang ketiga, saudara-saudariku, binatang korban itu mengalami pengolahan yang tidak sama, yang darahnya dibawa masuk sampai ke ruangan suci atau ruangan maha suci. Semua sisa tubuhnya dibakar habis sama sekali menjadi abu. Di luar, di tempat orang membuang abu. Imamat 4 ayat 11 sampai ke 12 serta ayat ke-21. Tetapi untuk korban-korban dosa yang darahnya tidak dibawa masuk dalam ruangan suci, maka selain lemaknya, sisanya dimakan oleh imam-imam dalam tempat yang suci. Imamat 6 ayat ke-26 serta Bilangan 18 ayat ke-9 sampai 10. Dibakar habis sama sekali, tidak ada sisa untuk dimakan sendiri. Begitu penyerahan orang-orang suci yang meningkat dalam iman. Sama sekali tidak ada sisa bagi dirinya sendiri. Semua untuk Tuhan. Filipi 1 ayat ke-21. Paulus menyerahkan sepenuh bagi Tuhan, sehingga ia hukum mati tubuhnya sendiri, mati bagi dirinya sendiri. Tidak ada apa-apa lagi bagi dirinya sendiri. Semua itu untuk Tuhan. 1 Korintus 9 ayat ke-27, 2 Korintus 1 ayat ke-9. Tapi orang-orang yang jauh dari hadirat Tuhan makin memakai sebagian untuk diri sendiri. Bisa dalam 1 Korintus 7 ayat 33 serta 34. Ini bukan dosa, ini tidak salah, ini diizinkan Tuhan. Tapi seorang yang makin tumbuh dalam kesucian, makin merindu memberikan seluruhnya bagi Tuhan saja. Seluruh hidupnya, hartanya, waktunya, hobinya, cita-citanya, dan kesukaannya, semua untuk Tuhan. Daging mati. Memang orang yang cinta Tuhan akan menekan dan mematikan daging dan hidup bagi Tuhan saja. Dibawa keluar, dibakar, dibuang di tempat orang membuang abu. Abu sisa-sisa pembakaran itu tiada harga. Hidup ini amat berharga. Bukan tidak ada harganya. Kita hidup hanya satu kali dan ini suatu kesempatan besar. Tetapi kalau seorang dapat melihat yang tidak kelihatan seperti Musa, Abraham, Ibrani 11 ayat 27, maka ia akan melihat relatif dibandingkan dengan hidup yang akan datang. Segala kemuliaan hidup yang sekarang ini tidak ada harganya. Sebab itu Musa menyerahkan seluruh hidupnya dan kesempatannya indah-indah yang dimilikinya untuk Tuhan. Ia rela dengan senang hati sebab yang akan didapatinya di sana jauh lebih indah. Roma 8 ayat ke-18. Seluruh hidup yang dibakar habis untuk Tuhan, juga Paul dan semua orang yang hidup dalam ruangan suci, lebih-lebih yang masuk dalam ruangan maha suci. Hidup untuk Kristus, mati itu untuk. Sampai di sini pemahaman kita dalam kitab Imamat pasal 4. Sampai kita berjumpa besok hari lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.